Ketika kita membeli motor baru, biasanya kita akan mendapatkan buku servis. Dan dalam buku servis tersebut, kita akan mendapatkan servis dan ganti oli secara gratis sampai beberapa kali. Dan setelah masa servis berakhir, kebanyakan dari kita biasanya langsung menjauhi servis di dealer dengan beberapa alasan. Salah satunya anak magang. Masuk pakai baut, pulang pakai kabel tis. Selain itu juga, servis di dealer resmi juga terkesan mahal untuk sebagian orang. Misalnya di bengkel proper non-dealer, bersihin throttle body misalnya, harganya di sekitar 35-50 ribu. Sedangkan di dealer harganya bisa sampai 90 ribu, hampir 2 kali lipat. Apakah pengerjaan dealer lebih baik? Di atas kertas seharusnya iya, karena dealer memiliki beberapa SOP yang berlaku, tapi kenyataannya terkadang berbeda. Lalu selain faktor mahal, orang-orang menghindari servis di dealer biasanya mereka tidak percaya dengan oli bawaan pabrik atau oli OEM atau ATPM. Entah ini hanya sugesti atau entah bagaimana, oli ATPM atau OEM atau dealer dinilai banyak orang kurang bagus daripada oli aftermarket. Emang iya? Sebelum ke jawabannya, kita lihat dulu alasan yang dikeluarkan dealer untuk menggunakan oli OEM. Berdasarkan keterangan beberapa dealer dengan menggunakan oli bawaan pabrik diklaim cukup menguntungkan. Pertama, mampu menghemat konsumsi bahan bakar hingga 8%. Kedua, yaitu mampu menghemat biaya perawatan karena dapat memperpanjang usia pemakaian oli hingga 4.000 km. Ketiga, memaksimalkan kinerja mesin. Dengan menggunakan oli resmi, mampu melumasi celah mesin walaupun celah yang paling sempit serta menjaga kestabilan gesekan antar komponen di dalam mesin sehingga kinerja mesin semakin ringan dan optimal. Selanjutnya, lebih ramah lingkungan. Kenapa bisa? Ya karena kandungan oli rekomendasi lebih rendah gas buang atau CO2 sehingga mengurangi pencemaran udara dan pemanasan global. Selain itu, menggunakan oli ATPM sangat penting karena untuk mengurangi resiko salah menggunakan oli. Karena setiap mesin membutuhkan spesifikasi oli yang berbeda-beda, jadi harus memahami jenis mesin serta tingkat kekentalan yang dibutuhkan. Itulah mengapa setiap pabrikan menyarankan untuk menggunakan oli mesin resmi, karena oli mesin resmi telah melewati uji kelayakan dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap mesin secara presisi. Tapi, kalau memang seperti itu, kenapa kebanyakan orang malah menghindari oli dealer? Apakah mahal? Nggak juga sih. Kita ambil contoh di oli Yamaha. Yamaha menjual Yamaha Loop XP50 hanya di harga 37.000, sedangkan yang multipurpose di 50 ribuan. Kemudian untuk Honda juga menjual olinya di harga 50 ribuan, yang mana nih harganya hampir sama dengan oli-oli aftermarket di luaran. Namun kenapa orang masih menghindarinya padahal harganya nggak beda jauh? Apakah oli OEM benar-benar jelek dan lebih bagusan oli aftermarket? Sebenarnya nggak juga, kita ambil contoh kayak gini nih. Oli ATPM itu seperti makanan normal. Ya, mungkin sama seperti nasi kuning atau pecel di warung sebelah. Rasanya standar dan tidak ada nilai istimewa dari makanan tersebut, sekedar memuaskan rasa kenyang aja. Dan hal ini sama dengan oli ATPM atau OEM. Ini adalah oli standar yang dimana oli ini hanya pas untuk kalian yang ganti oli pas di 3.000 km atau sebulan sekali. Oli OEM tidak ada manfaat berlebih juga atau tambahan yang membuat mesin awet atau hal lainnya. Jadi ya cuma sekedar oli standar yang sudah diformulasikan ATPM. Dan fakta lainnya adalah kualitas oli ATPM itu ada di tengah-tengah, yang berarti tidak jelek atau buruk, hanya aja pas. Dengan demikian, kita tidak bisa berharap performa lebih dari sana. Sedangkan jika menggunakan oli aftermarket, di oli aftermarket banyak kelasnya. Ada yang mahal, ada yang standar, tidak ada yang murah hanya oli palsu. Di oli aftermarket menawarkan beberapa hal yang tidak dimiliki oleh oli OEM. Misalnya performance, pelumasan lebih baik, interval pergantian lebih lama, dan keawetan mesin. Kenapa oli aftermarket bisa menyediakan hal itu sedangkan pabrikan tidak bisa? Apakah pabrikan meminta konsumennya menggunakan oli OEM yang berkualitas standar agar motornya cepat rusak? Sebenarnya enggak juga. Perusahaan oli aftermarket memang disitulah yang mereka jual. Jika mereka memiliki kualitas oli yang sama dengan ATPM atau OEM, ya pasti orang-orang akan memilih oli ATPM aja. Tapi sekali lagi, oli ATPM atau OEM hanya diperuntukkan untuk kegunaan normal, yang mana mesin tidak bekerja secara terus-menerus dan dalam kondisi RPM yang wajar. Dan kalau kalian suka touring dan suka motor yang lebih berperformance, maka oli aftermarket adalah kewajiban yang pasti. Namun, apa pengaruhnya oli dengan performance? Sebenarnya pengaruhnya cukup besar.
Fungsi utama dari oli mesin adalah mengurangi gesekan antara komponen-komponen dalam mesin. Jika terdapat tingkat gesekan yang tinggi, komponen seperti piston tidak akan dapat bergerak dengan lancar. Akibatnya, tenaga yang dihasilkan oleh mesin juga terhambat dan berdampak pada menurunnya performa mesin. Selain itu juga, gesekan yang berlebihan juga akan menghasilkan panas yang dapat merusak performa mesin. Dan panas yang berlebihan akan menyebabkan pemuaian komponen yang tinggi, sehingga celah antara komponen semakin rapat. Lalu selain itu juga, selain mencegah gesekan, oli juga berperan dalam menjaga kompresi pada area ring piston. Oli berkualitas tinggi mampu bertahan di area ring oli di piston dan mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Jadi, dengan menggunakan oli yang memiliki performance untuk mengurangi gesekan antara komponen dalam mesin, maka mesin akan memiliki performance lebih. Tapi apakah oli ATPM tidak menyediakan hal tersebut? Sebenarnya oli ATPM sudah menyediakan itu dan sudah bagus juga, tapi sekali lagi tidak sebagus oli aftermarket. Kemudian bagaimana dengan kawetan mesin? Apakah oli aftermarket lebih baik daripada oli ATPM dalam perawatan mesin? Sebenarnya, oli mesin apapun mereknya yang penting original bukan palsu, fungsi utamanya tetap sama, yaitu melumasi komponen mesin. Kasarnya nih, untuk motor matic aja bisa menggunakan oli mobil bensin. Kenapa bisa? Ya karena mesin motor matic terpisah dari transmisi, yang mana skemanya sama seperti mobil. Fokus di mesin aja. Jadi ya sah-sah aja, selama SAE-nya sama. Misalnya oli bawaannya 1040, ya pakai 1040. Kalau 530, ya pakai 530. Tapi kalau di motor manual apalagi kopling, sepertinya tidak disarankan. Karena transmisi motor tersebut menggunakan oli yang sama. Dan oli mobil bensin tidak dirancang untuk transmisi. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian jenis base oli yang biasa kita temukan di pasaran juga ada 3. Pertama mineral, kedua semi sintetis, dan ketiga full sintetis. Dan base oli ini penting karena dapat menentukan usia pakai dan performa oli tersebut. Biasanya full sintetis memiliki peringkat paling baik daripada semi sintetis, dan semi sintetis memiliki peringkat lebih baik daripada mineral. Namun, apakah pada prakteknya oli full sintetis selalu paling bagus dari ketiganya? Secara garis besar, itu benar. Namun secara keseluruhan belum tentu karena dipengaruhi banyak faktor seperti zat adiktif, kondisi lapangan, pemilihan BBM, dan lainnya. Ya intinya sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadi kesimpulannya buat kalian yang hanya mengejar keawetan, sepertinya oli ATPM lebih baik. Karena oli ATPM benar-benar sesuai dengan spesifikasi motor. Dan juga dengan membeli di dealer, kalian akan terbebas dari oli palsu. Tapi kalau buat yang mengejar performance, oli ATPM tidak disarankan karena tidak memiliki performance tambahan apapun itu. Oli dealer tugasnya hanya melumasi saja. Dan terakhir, gunakanlah oli. Iya, oli. Yang botolnya kayak gini, bukan bimoli yang bentuknya kayak gini. Karena oli dan bimoli berbeda. Dan jangan dicampur-campur. Walaupun dengan mencampurkan minyak goreng ke dalam oli itu sedang ngetren karena bisa menaikkan performance, sepertinya itu oli tersesat. Tapi, kenapa dengan mencampur minyak goreng atau menggunakan minyak goreng ke mesin motor lebih enteng? Tentu lebih enteng karena minyak goreng itu sangat encer, yang mana gesekan akan semakin ringan di dalam mesin. Tapi ini tidak direkomendasikan sama sekali, karena daripada pakai minyak goreng, gunakanlah oli yang SAE-nya lebih encer aja, misalnya 530W. Tapi dengan catatan, semakin encer olinya, semakin cepat oli menghitam. Dan oli encer tidak tahan dengan panas yang berlebih, maka oli bisa menguap juga. Makanya interval pergantiannya jadi lebih cepat daripada oli yang lebih kental. Bagaimana nih menurut kalian? Oli ATPM atau oli aftermarket? Atau pakai minyak goreng aja sekalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.